Salam sejahtera untuk kita semua bersama Ibu Nurmala masih tentang materi BK. Kali ini Ibu akan memberikan materi tentang peta pikiran, mind mapping. Tujuannya adalah dapat memahami pentingnya peta pikiran serta dapat membuat suatu peta pikiran untuk meningkatkan prestasi belajar. Berbicara mengenai pembelajaran yang baik, tentu tidak lepas dari metode yang baik pula. Proses pembelajaran yang semakin hari semakin menumpuk juga merupakan hal yang menghantui para siswa dan pengajar itu sendiri, di mana siswa dituntut untuk belajar tuntas, demikian juga guru harus bisa menuntaskan pembelajarannya. Mind mapping atau dikenal dengan peta pikiran adalah tol yang terstruktur dan efektif untuk membantu siswa dan guru mengerjakan proses pengajaran dengan lebih baik. Karena mind mapping menstimulasi otak kanan secara sinergis. Mind mapping dapat diartikan sebagai suatu proses pemetaan pikiran untuk menghubungkan konsep-konsep permasalahan tertentu dari cabang-cabang sel saraf, membentuk korelasi konsep menuju pada suatu permasalahan, dan hasilnya dituangkan langsung di atas kertas dengan animasi yang disukai dan gampang dimengerti oleh pembuatnya. Sehingga tulisan yang dihasilkan merupakan gambaran langsung dari cara kerja koneksi-koneksi di dalam otak. Mind mapping adalah cara mengembangkan kegiatan berpikir ke segala arah, menangkap berbagai pikiran dalam berbagai sudut. Mind mapping mengembangkan cara berpikir dan berkreatif. Mind mapping akan sangat bermanfaat dalam pembelajaran, terutama dalam keterampilan mencatat dan mengingat. Antara lain, 1. Membantu dengan kemampuan otak untuk berkonsentrasi. 2. Memungkinkan esensi materi menjadi jelas. 3. Secara visual relatif lebih jelas urutan dan informasinya. 4. Membuat sambungan antara ide-ide mudah untuk diingat. 5. Meningkatkan daya ingat menjadi long term memory. 6. Meningkatkan keyakinan kita dalam kemampuan kita untuk belajar. Beberapa manfaat metode pencatatan penggunaan mind mapping antara lain: 1. Tema utama terdefinisi secara sangat jelas karena dinyatakan di tengah. 2. Level keutamaan informasi teridentifikasi secara lebih baik. Informasi yang memiliki kadar kepentingan lebih diletakkan dengan tema utama. 3. Hubungan masing-masing informasi secara mudah dapat segera dikenali. 4. Lebih mudah dipahami dan diingat. 5. Informasi baru setelahnya dapat segera digabungkan tanpa merusak keseluruhan struktur mind mapping, sehingga mempermudah proses pengingatan. 6. Masing-masing mind mapping sangat unik sehingga mempermudah proses pengingatan. 7. Mempercepat proses pencatatan karena hanya memegang kata-kata kuncinya saja. Dengan mind mapping, siswa diajak untuk merekonstruksi pengetahuan secara kreatif sesuai dengan apa yang dipahaminya masing-masing, bukan menjiplak pengetahuan secara membabi buta. 1. Siswa dapat memetakan apa yang didiskusikan bersama teman-temannya. 2. Siswa dapat memetakan tentang proses dan hasil observasi yang dilakukannya. 3. Siswa dapat memetakan tentang apa yang dibacanya. 4. Siswa dapat memetakan tentang apa yang didengarnya. 5. Siswa dapat memetakan tentang apa yang harus dipresentasikannya di depan kelas. Dan yang ke-6, siswa dapat memetakan aneka aktivitas belajar lainnya, baik yang berkenaan dengan perencanaan maupun hasil belajarnya. Cara menyusun mind mapping. Ini tolong buat kalian dicatat dan dapat dipraktekkan. Pertama, di tengah kertas, buatlah lingkaran yang merupakan gagasan utama. Kedua, tambahkan cabang dari pusatnya untuk tiap-tiap poin. Kunci, gunakan pulpen yang berwarna-warni sehingga lebih menarik. Ketiga, tulislah kata kunci pada tiap-tiap cabang. Kembangkan untuk menambahkan detail. Keempat, tambahkan simbol dari ilustrasi. Kelima, gunakan huruf-huruf kapital. Keenam,
Tulislah gagasan-gagasan penting dengan huruf-huruf yang lebih besar. Ketujuh, hiduplah mind mapping kita. Kedelapan, garis bawahi kata-kata itu dan gunakan huruf-huruf tebal. Kesembilan, bersikap kreatif dan berani. Kesepuluh, gunakan bentuk acak untuk menunjukkan poin atau gagasan yang kamu lakukan. Ke-11, buatlah mind mapping secara horizontal. Nah, ini contoh mind mapping yang Ibu buat dengan tema sukses dalam ujian. Di mana sebelum kita melakukan ujian, ada beberapa hal, pre-ujian, pasca ujian maupun proses ujian. Nah, ini kita lihat pre-ujian, ada yang namanya perlu motivasi, senam, belajar, visualitas, aktualitas, dan kinestetik. Sementara dari proses ujian ada yang namanya berdoa, posisi, demikian pula pasca ujian. Terima kasih atas kesempatan yang telah kita lakukan kali ini. Salam sukses untuk kalian semua. Terima kasih.